Kita semua pasti pernah merasakan takut akan penilaian orang lain. Terus-terusan berusaha memenuhi ekspektasi orang lain bisa bikin kita kehilangan diri sendiri. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita takut penilaian? Takut akan penilaian orang lain adalah hal yang wajar. Kita hidup di dunia sosial di mana interaksi dan penilaian menjadi bagian tak terpisahkan. Merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau takut mendapat kritik seringkali membuat kita terjebak dalam kebiasaan baik yang tak mendukung perkembangan diri. Ini adalah fenomena yang umum dialami banyak orang, terutama saat kita berada di lingkungan yang sangat kompetitif atau tergantung pada orang lain dalam berbagai aspek hidup, termasuk pekerjaan dan pertemanan. Kita seringkali mengorbankan kenyamanan pribadi demi menghindari penilaian negatif yang bisa datang dari orang-orang sekitar. Ini membuat kita merasa diawasi setiap saat, menimbulkan ketakutan berlebih yang sebenarnya bisa diatasi jika kita berani untuk menelisik lebih dalam ke diri kita sendiri. Chapter 2, Menerima diri sendiri. Langkah pertama untuk jadi diri sendiri adalah menerima diri kita apa adanya. Ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kepribadian dan cara berpikir. Ketika kita bisa merangkul semua aspek diri kita, baik yang disukai maupun yang tidak, kita bisa mulai membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Ini penting karena kepercayaan diri yang tinggi akan memudahkan kita menghadapi penilaian orang lain. Saat kita sudah merasa nyaman dengan diri sendiri, penilaian dari orang lain tidak akan lagi terlalu mengganggu. Cobalah untuk mulai menghargai hal-hal yang unik dari diri kita, seperti minat, sifat-sifat yang membuat kita berbeda, dan keberanian untuk menunjukkan diri kita yang sejati. Ini adalah proses yang bukan hanya memerlukan waktu, tapi juga konsistensi dalam berlatih menerima diri sendiri setiap harinya. Chapter 3, Kekuatan Komunitas. Mencari dukungan dari komunitas yang berisi orang-orang yang berpikiran sama juga jadi langkah yang penting. Saat kita merasa terisolasi, kita rentan terhadap penilaian negatif. Namun dengan bergabung dalam komunitas yang positif, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dan mendapatkan perspektif baru tentang diri kita. Komunitas yang mendukung bisa menjadi tempat aman di mana kita bisa mengekspresikan diri tanpa takut dikritik. Ini bisa berupa kelompok hobi, support group, atau bahkan forum online. Lingkungan yang saling mendukung akan membantu kita lebih berani untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, memperkuat rasa percaya diri, dan mengurangi rasa takut terhadap penilaian orang lain. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan terkadang, berbagi pengalaman dengan orang lain bisa memberi kita kekuatan lebih untuk menjadi diri kita yang otentik. Chapter 4, Menghadapi kritikan. Menghadapi kritikan bisa menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua orang akan setuju dengan pilihan kita, dan kritik bisa datang dari berbagai penjuru. Namun, penting untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dan yang merugikan. Kritik konstruktif, meskipun bisa keras, bisa membantu kita tumbuh menjadi lebih baik. Di sisi lain, kritik yang negatif seringkali mencerminkan ketidakamanan orang lain. Ketika kita belajar untuk memfilter dan tidak menerima semua kritik begitu saja, kita akan menjadi lebih kuat. Sebuah pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah kritik ini benar-benar membantu saya menjadi lebih baik? Jika tidak, kita harus belajar untuk melepaskannya. Ini bukan tentang menolak kritik, tapi lebih kepada memilih mana yang perlu diambil sebagai pelajaran dan mana yang hanya berupa ketidakpuasan orang lain. Chapter 5, Melangkah dengan Percaya Diri. Setelah melalui semua proses di atas, langkah terakhir adalah melangkah dengan percaya diri. Percaya diri bukan berarti kita selalu benar atau sempurna, melainkan memiliki keyakinan akan diri sendiri dan apa yang kita lakukan. Ketika kita mengambil langkah kecil untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya, kita akan merasakan bahwa mengekspresikan diri bukanlah hal yang menakutkan. Cobalah untuk mulai dengan hal-hal kecil, seperti berbicara di depan orang yang kita percayai atau tampil dengan gaya kita sendiri. Dengan melakukannya, kita secara bertahap akan merasakan dampak positif terhadap rasa percaya diri kita. Ingat,
Setiap langkah kecil menuju keberanian akan membuat kita terasa lebih hidup dan tidak terlalu terikat dengan penilaian orang lain. Dengan konsistensi, kita bisa membangun keberanian untuk jadi diri sendiri tanpa rasa takut yang berlebihan. Jangan lupa follow Ruang Tumbuh untuk lebih banyak pembahasan menarik seperti ini. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.